Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki garis pantai terluas di dunia. Tentunya, kondisi ini memiliki potensi risiko dari masuk dan keluarnya barang secara ilegal dari dan ke Indonesia karena banyak wilayah di Indonesia menjadi entry point untuk kegiatan ilegal tersebut. Dalam rangka mengawasi risiko tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Community Protector melaksanakan pengawasan di laut berupa patroli laut. Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum di laut yang merupakan bagian yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dari penegakan hukum di darat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan guna memastikan pengamanan dan kesinambungan penerimaan negara. Berdasarkan hal tersebut, pengawasan laut sangatlah penting dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk mendukung pelaksanaan patroli laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai unit pangkalan sarana operasi. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 5 pangkalan sarana operasi DJBC di seluruh Indonesia. Kelima lokasi tersebut adalah Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Priuk, Pantoloan, dan Sorong. Sesuai dengan PMK nomor 24/PMK 01/2018, tugas dan fungsi PSO masih menjadi unit penunjang pengawasan laut. Sebagai unit penunjang, PSO tentunya menunggu arahan dari user dalam hal ini penindakan pada kantor pusat dan kantor wilayah untuk melakukan pelaksanaan pengawasan laut. Untuk mencapai pengawasan laut yang semakin baik, PSO Bea dan Cukai ke depan diharapkan menjadi unit organisasi yang tidak hanya sebagai unit penunjang, tetapi berfungsi sebagai unit operasional yang dapat melaksanakan kegiatan pengawasan laut secara mandiri. Saat ini, sedang dilaksanakan piloting terhadap beberapa PSO. Dalam piloting tersebut, penerbitan surat perintah patroli, surat perintah berlayar, dan surat izin menggunakan senjata api dapat diterbitkan oleh pejabat di PSO masing-masing. .50 kapal dan 1042 pegawai pangkalan sarana operasi yang dibagi ke dalam 5 PSO siap untuk mendukung pelaksanaan patroli bea dan cukai. Meskipun bila dibandingkan dengan luasnya perairan Indonesia, jumlah ini tidaklah ideal. Beban kerja yang dimiliki sangatlah tinggi yang akan menurunkan keefektifan dan keefisienan patroli, apalagi dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk memberikan hasil pengawasan laut yang optimal, patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan kerjasama dengan instansi lain, bahkan dengan negara tetangga. Diharapkan dengan meningkatnya kerjasama dan koordinasi antar instansi ini dapat mengamankan perairan Indonesia dari risiko yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia.